Di tengah dataran Kedu, Jawa Tengah, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang melampaui waktu, Candi Borobudur. Tapi bagaimana raksasa batu ini bisa ada? Kisah ini bermula pada masa kejayaan Kerajaan Medang periode Mataram kuno, sebuah era yang diperintah oleh dua wangsa besar, Sanjaya dan Shailendra. Wangsa Shailendra, penganut agama Buddha Mahayana, menjadi motor utama penciptaan monumen keagamaan yang luar biasa ini. Diperkirakan pembangunan dimulai sekitar tahun 780 hingga 825 Masehi, di bawah inisiasi Raja Samaratungga. Tujuan utamanya bukan hanya monumen, melainkan representasi fisik dari konsep alam semesta Buddhis atau mandala. Proyek ini adalah usaha monumental. Diperkirakan 2 juta balok batu andesit dipindahkan dan diukir tanpa menggunakan semen. Pekerja menggunakan teknik sambungan batu interlock dan memanfaatkan gravitasi serta ketepatan pahatan untuk memastikan struktur tetap kokoh. Pembangunan berlangsung selama puluhan tahun, melewati pergantian kekuasaan, menuntut kesabaran dan keahlian yang luar biasa dari para arsitek dan seniman. Meskipun sering diperdebatkan, konon arsitek utama di balik mahakarya ini adalah Gunadarma. Candi ini memiliki 9 tingkatan, 6 bujur sangkar di bawah dan 3 melingkar di atas, melambangkan perjalanan menuju pencerahan. Tingkat paling bawah, Kamadhatu, atau alam nafsu, awalnya tersembunyi oleh tumpukan batu yang dikenal sebagai kaki tambahan. Ini adalah alam bentuk. Disinilah peziarah mulai meninggalkan nafsu duniawi. Tingkat ini dipenuhi dengan galeri relief yang menceritakan kehidupan Buddha. Salah satu relief terpenting adalah Lalita Vistara, yang mengisahkan riwayat hidup Pangeran Siddhartha hingga mencapai pencerahan. Totalnya terdapat lebih dari 2.600 panel relief yang membentang, menjadikannya relief Buddha terpanjang dan terlengkap di dunia. Di sepanjang teras rupa datu, terdapat 432 patung Dhyani Buddha yang duduk di relung, menghadap ke 4 arah mata angin, puncak, atau alam nirbentuk. Ini adalah tahap spiritual tertinggi, ditandai dengan teras melingkar yang kosong dari ukiran duniawi. Di 3 teras melingkar tersebut, terdapat 72 stupa kecil berlubang yang mengelilingi stupa utama, masing-masing berisi patung Buddha. Di puncak tertinggi, berdiri stupa induk yang masif dan tertutup, melambangkan nirwana atau kesempurnaan mutlak. Ketika Borobudur selesai dibangun pada awal abad ke-9, ia menjadi pusat spiritual Mahayana terbesar di Asia Tenggara. Namun, kejayaan Borobudur tidak berlangsung abadi. Pada abad ke-10, pusat kekuasaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berdekatan diduga turut andil dalam memaksa penduduk meninggalkan wilayah Kedu. Seiring berjalannya waktu, candi ini ditinggalkan, perlahan ditelan hutan lebat, dan tertutup oleh lapisan tebal abu vulkanik. Selama berabad-abad, Borobudur hanya hidup sebagai legenda misterius di kalangan masyarakat lokal Jawa, yang menganggapnya sebagai Bukit Seribu Patung. Pada tahun 1814, saat Jawa berada di bawah kekuasaan Britania, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar cerita tentang monumen raksasa yang tersembunyi. Raffles kemudian menugaskan seorang insinyur Belanda, Cornelius, untuk memimpin operasi pembersihan besar-besaran. Ketika ditemukan, Borobudur berada dalam kondisi mengenaskan, fondasi longgar, banyak patung hilang, dan struktur terancam runtuh. Berbagai upaya restorasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun seringkali kurang sistematis dan bahkan merusak beberapa bagian. Restorasi besar-besaran dan paling penting dimulai pada tahun 1973, dipimpin oleh pemerintah Indonesia dan didukung penuh oleh UNESCO. Proyek ini melibatkan pembongkaran seluruh stupa dan teras, perbaikan drainase, serta pemasangan sistem penyangga beton di dalam struktur. Setelah restorasi selesai pada tahun 1983, Borobudur diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, memastikan perlindungan internasionalnya. Hingga kini, Borobudur berfungsi ganda, sebagai destinasi wisata budaya ikonik dan sebagai pusat ziarah spiritual bagi umat Buddha di seluruh dunia, terutama saat Waisak. Candi ini berdiri sebagai pengingat akan puncak kejayaan peradaban Jawa kuno dan kedalaman filosofi spiritual yang mereka anut. Tantangan pelestarian terus berlanjut, mulai dari erosi hingga dampak pariwisata massal, membutuhkan perhatian global yang berkelanjutan. Dari tumpukan batu andesit hingga menjadi mahakarya arsitektur termegah di belahan bumi selatan, Borobudur adalah kebanggaan Indonesia. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.